saja. Ini yang berbaju batik MPK SDI, termasuk beliau yang BWN. Nah, Kanda Wahid ini merangkap ya pemuda, ya MPK SDI, Biro PP. Yang ketua ranting, Pak. yang tengah IPM, Mas Wahyu tetap di IPM, Mas Nana, Mas Fajar, Hawi, Isbumato. Wah, Mas Atno ketua panitia, simbol kibil kusiro tempat tangliki. Melakukan roda Mas Atno. Niki Puloli, Mbak Loli, PTNA. Nah, ini struktur buati PTNA situ. Lah ini orang galak di MPKS di itu baru datang, Budian Rahmawati. Paling galak di MPKSDI karena harus tertib. Ini bapak-bapak barang. Mbak Laisya nggak datang, Mbak? Asia. Lu Aisyah ini ortum. Oh cuma luain aku udah tuh. Oh, nah ini baru bener nih MM. Lagi ortum kan Aisyah ortum. Begitu Gus. Jadi waktunya sampai jam berapa Pak Di? Gus Suruh sampai kesel pokoknya. Beliau akan menyampaikan tentang kalau di materi perihal SPM, tapi beliau akan menyampaikan perihal konsep dan filosofi perkaderan Muhammadiyah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Gus Suruh. Bukan yang muni ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran lillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, mari kita puasa tidak main HP. Selama sesi saya juga tidak main HP. Biar fokus. Saya yakin panjenengan sebenarnya sudah tidak asing. Maka ini refresh saja. Siapa yang sudah khatam 9 buku SPM kita? Ada 9 totalnya. Tapi sudah pernah pegang ya? Belum juga. Lu PI SPI Pernah buka? Kalau SPI kan pilihannya ortum. Sudah pernah buka? Enggak, maksudnya di download. Iya. Totalnya ada 9. Ada materi, ada buku Indonya, memang namanya Sistem Perkaderan Muhammadiyah, dan itu hasil putusan Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Di Solo tidak mengalami revisi, sampai sekarang belum ada revisi. Nah, kira-kira begitu. Nah, dari satu buku ini ada turunannya 8. 8 itu ada yang bicara tentang administrasi, ada yang bicara tentang materi induk perkaderannya, ada bicara tentang kitab Fathul Qulubnya dan macam-macam. Di sana sudah ada, termasuk bicara tentang nanti materi setelah saya, konsep dan metode pembelajaran, model administrasi surat menyurat, form evaluasi dan seterusnya, itu sudah dimuat dalam 9 buku itu. Kalau MPK SDI itu mestinya jadi kitab suci kedua setelah Quran. Anda harus baca itu, nggak boleh nggak baca, dan harus khatam. Kira-kira begitu. Sehingga harapannya setiap perkaderan yang kita lakukan itu bukan sesuai dengan selera kita, tetapi mengikuti apa kata SPM. Macam itulah kira simpelnya begitu, simpelnya. Jadi kata SPM apa, maka kita ngikut. Bahwa nanti ada kebutuhan lokal yang tidak tercover oleh SPM, maka diizinkan. Di SPM juga sudah dijelaskan berapa persen sebenarnya kita boleh memberikan muatan lokal materi di dalam sebuah perkaderan seperti Baitul Arqam. Oke, lanjut saja. Baik sekalian, sebenarnya dari sini ya, titik tolak pangkal gagasan tentang sistem perkaderan Muhammadiyah itu sebenarnya tujuannya ke sini. Pada tujuan Muhammadiyah kan, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sederhana.
Jadi sebenarnya mau bicara apa, saya kayaknya mending nggak pakai. Mau bicara model perkaderan apapun sebenarnya muara yang kita usung sini. Makanya kalau Anda baca misalnya amal usaha Muhammadiyah kita apapun bentuknya, muaranya ke sini. Ya kan? Dia mau rumah sakit, mau perguruan tinggi, mau sekolah, mau panti asuhan, mau tokomu wes. Muaranya sebenarnya ke sini. Nah, kira-kira begitu loh. Maka gagasannya juga sama. Lanjut, slide yang kedua. Nah, di dalam SPM kita dijelaskan, sebenarnya dalam konteks perkaderan Bapak Ibu, 3 kata kunci utama. Satu adalah pelaku gerakan, berarti kita. Jadi perkaderan Muhammadiyah itu mau jalan atau tidak sebenarnya kata kuncinya ada di sini. Satu ada pada pelaku gerakan, yang kedua adalah pada ideologi yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga ada pada sistem kaderisasi. Maka kita mengenal dalam SPM itu ada namanya perkaderan utama, ada namanya perkaderan fungsional. Kalau perkaderan utama apa? Iya, Baitul Arqam dan Darul Arqam. Darul Arqam itu levelnya PP dan wilayah. Wilayah itu 5 hari, PP 8 hari. Kalau level daerah, cabang ranting namanya Baitul Arqam. Maksimal hanya 3 hari 2 malam. Lazimnya kita laksanakan 2 hari. Kuwi di diskon mulai. Delay banget tulisannya. Iya kan? Nah, begitu. Lazimnya begitu ya, lazimnya semacam itu. Kalau di level daerah seperti kita ini namanya sudah benar Baitul Arqam. Itu perkaderan utama. Tetapi ada perkaderan fungsional. Perkaderan fungsional di dalam SPM disebutkan dengan istilah ini. Apapun bentuk perkaderannya, selain Baitul Arqam dan Darul Arqam itu disebut dengan perkaderan fungsional. Hari ini namanya perkaderan apa? Fungsional, ya, bukan perkaderan utama. Jadi namanya perkaderan fungsional. Jadi sistem kaderisasi. Meskipun kalau Anda baca sejarahnya, dulu namanya Darul Arqam itu 21 hari, Bapak Ibu sekalian. Pada zaman Pak Jindar Tamimi, kalau Anda pernah dengar nama itu, ya, sampai sebelum tahun 85. Jadi sebelum tahun 85 sana, itu perkaderannya 21 hari. Saya nggak bayangkan ya, kalau kita ini Baitul Arqam selikur dino. Wah itu lulus beneran jadi nih orang mati. Ada 2 kemungkinan itu ya. Jadi nggak jadi matilah kira-kira. Tapi ya memang kalau kita baca teori-teori psikologi mengubah orang ada limitatif waktu minimalnya itu 21 hari. Kalau teorinya James Clear itu bahkan 90 hari. Jadi kalau 2 hari 1 malam itu sebenarnya ya cuman apa ya, lebih pada ya pengenalan, welcome talk gitu ya, nggak ada yang lain. Apalagi kemudian sorry to say, karena Anda orang internal saya ngomong ini nggak apa-apa. Apalagi di Baitul Arqam kita, SPM kita itu sebenarnya materinya seperti bunga rampai, kayak kapita selekta gitu. Jadi tidak ada materi, satu materi kemudian dilakukan satu proses pendalaman utuh baru kemudian kita ganti. Enggak. SPM kita memang begitu, itu kelemahan yang sudah saya sampaikan ketika saya di PP. Kata kuncinya satu adalah pelaku gerakan, yang kedua adalah ideologinya. Maka menurut saya kalau mau Baitul Arqam mestinya titik tekannya itu hanya ideologisasi. Karena ibadah menurut tarjih gimana? Itu mestinya ada halakoh tarjih tersendiri. Nah, titik tekannya kan kita ini punya rumusan ideologi yang sudah ada sejak lahir yang pertama, namanya Muqaddimah anggaran dasar itu. Lalu ada matan keyakinan, lalu ada kepribadian Muhammadiyah. Kalau kita mengacu pada zaman Kiai Dahlan ya ada 17 ayat pilihan itu.
Atau kalau Kiai Haji Mas Mansur adalah langkah 12, mestinya yang dikupas itu saja ketika Baitul Arqam itu, nggak kemana-mana. Ya tapi karena saya nggak tahu kenapa jadinya materinya seperti itu. Tapi ya kalau di depan orang lain kita harus bela mati-matian loh ya. Ya, Ini kan di internal, kita mengkritik internal, tapi di depan orang lain kita harus bilang perkaderan Muhammadiyah itu paling baik. Nah kita batine ngomong jadi ya ora sih. Tapi kan harus ngomong gitu. Sisi kelemahan itu jangan disampaikan. jujur nih aku. itu bagian dari sistem kaderisasi. Tetapi ideologi secara konstruksi, Bapak Ibu, saya berdebat dengan teman-teman PKS pasti menang, bukan sombong ya. Bahkan debat dengan teman-teman Salafi kita itu menang, karena konstruk kita sangat bagus. Dari sisi itu, contohnya begini, saya mencoba mengilustrasikan dengan benda kita ini. Contohnya begini. Ini bisa Pak? Iya. Mau dipersilakan masuk dulu. Majelis. Ya. Majelis. Biar tidak terlalu tertinggal. Jauh dari Ben sampean telat terus. Justru IMM kita telat. Ini serata lagi Muhammadiyah. Berarti aku Muhammadiyah itu. Lho ning sing demo kan IMM, nek Muhammadiyah yo wis ora demo kan. Iya, nek sing ra salat ku IMM. Nek wis Muhammadiyah ku wis salat akhirnya. Untung namanya sistem perkaderan Muhammadiyah. Jadi ngajarin sholat lah ya. Sistem perkaderan IMM. Tahu aja senior. Kan konstruk kita itu, teman-teman sekalian, coba kalau anda baca ulang itu cerdas betul Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan 3 entitas. Satu, Islam yang dia dapat ketika di Timur Tengah. Yang kedua adalah modernisasi ketika dia belajar di Belanda itu. Yang ketiga adalah kearifan Jawa. Kebudayaan itu diramu menjadi sebuah paradigma baru gerakan keagamaan saat itu. Yang itu Jamaluddin Al-Afghani nggak bisa. Abduh itu bukan kelasnya Dahlan. Nggak ada apa-apanya. Syekh Muhammad Abduh itu dibanding Dahlan loh. Abduh kan cuma mewariskan Al-Azhar. Dahlan ini mewariskan 178 perguruan tinggi loh. Itu nggak ada apa-apanya itu. Hanya bahwa Kiai Dahlan sempat membaca pikiran-pikiran Abduh dan Rashid Ridho, iya kalau itu. Apakah ada pengaruh? Mungkin. Tapi kalau dibandingkan nggak apple to apple. Karena gaya pembaharuannya yang kemudian menjadi konstruk ideologi yang kita pakai hari ini, itu menurut saya agak sulit dicari tandingannya. Bayangkan Anda lazimnya kalau membaca gerakan pembaharuan itu kan, misalnya begini, pemurnian Islam itu bermakna anti budaya. Yang selama ini kita baca dimanapun, tapi Dahlan enggak. Pemurnian agama itu tidak harus anti terhadap budaya, tapi budaya itu diambil intisari apa istilahnya, wisdomnya, kebijaksanaannya, dan itu dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka Marshall G. Hudson itu dalam buku The Fenter of Islam itu dia tidak mengkategorisasikan Muhammadiyah itu sebagai akulturasi, atau dalam bahasa antropologi itu ada istilah animisme, dinamisme dan lain-lain. Kita juga tidak dikategorisasikan sebagai nativisme, tidak. Tetapi Hudson menyebut Muhammadiyah itu sebagai Islamike. Ini agama, ini budaya. Muhammadiyah itu menyandingkan tanpa bercampur dan tanpa berkelahi. Wah, itu kalau bukan Nabi ke-26 nggak bisa model kayak gitu. Itu pikiran cerdas. Untung. Iya kan? Lah yo kuwi Nabi. Itu cerdas betul bagi saya. Oh iya ya. Layak. Makanya ketika saya masih ingat ketika kita ngumpul di Magelang, seluruh MPK Jawa Tengah datang, terus ada salah satu peserta bilang, Pak Zuron kenapa di forum ini, kenapa MTA lebih sunnah, lebih nyunnah daripada Muhammadiyah. Saya waktu itu langsung berdiri, tak gebrak mejanya.
saya marah seketika. Lalu saya bilang, Mas, tunjukkan satu saja pikiran MTA yang belum dibahas oleh Muhammadiyah. Satu saja yang mana? Nah, gitu kan. Itu yang dibahas Ustadz Sukino itu 30 tahun yang lalu sudah selesai kita kaji. Problemnya kita nggak baca, itu loh masalahnya. Masalahnya yang saja nih kui. Hasanah kita ini kaya, kita nggak baca. Gitu kan? Masa sih ono kader Muhammadiyah, Allahumma baik, bolong ya Muhammadiyah. Ketara Allahumma baik. Bahasa kurung pabiro, oh. Padahal neng tarjih ono kabeh. Itu kan karena kurang baca gitu. Jadi kalau Anda bicara konstruk ideologinya, lanjut. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting, tetapi konsekuensi dari sistem itu, perkaderan sebagai sebuah sistem itu, dia tidak mengandalkan figuritas. Dia mengandalkan unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan. Maka mestinya perkaderan yang kita laksanakan seperti Baitul Arqam itu dia tidak boleh berdiri sendiri. Mestinya ketika diadakan namanya Baitul Arqam itu kita sudah berpikir ini pasca Baitul Arqam ngapain? Iya kan? Apa follow up yang akan dilakukan? Ada nggak ya regulasi yang bisa kita ciptakan bahwa kepala sekolah itu kalau nggak BA nggak lolos dia? Misalnya begitu loh, itu contoh. Itu contoh sederhana saja, gitu kan? Oh guru kalau nggak Baitul Arqam itu kira-kira umurnya tidak lebih dari 1 tahun lah di aum kita, misalnya begitu. Nah, karena itu saling berkait kan? Ya betul. Itu contoh sederhana saja. Nanti prakteknya monggo seperti apa. Terus, nah kemudian Bapak Ibu sekalian, karena dia seperangkat unsur yang teratur yang dihubungkan pada 2 hal. Satu adalah kader, yang kedua adalah kaderisasi. Kader berarti manusianya, kaderisasi berarti proses perkaderannya. Kalau kita belajar dari para tokoh kita misalnya, kan punya gaya masing-masing. Kalau Pak Air itu biasanya terkenal dengan istilah apa? Kader intilan tuh ya. Undul. Nah, Kalau di sini undul. Undul ya. Nah, di Jogja istilah intilan. Pak Amin Rais itu kan intilannya Pak Air. Pak Air kemana-mana dia ngikut. Kan begitu. Pak Azhar Basir almarhum juga sama. Pak Din Samsudin itu yang selalu mengikuti dirinya pada saat itu adalah Pak Mukti. Misalnya kan, Anda tahu CDCC, pokoknya kemana-mana forum-forum internasional yang diajak Pak Din itu namanya Abdul Mukti, yang sekarang jadi menteri itu. Kan begitu. Saya ini dulu ngintil orang namanya Suryanto dan Sugiyadi, misalnya. Sehingga kalau dari sisi itu, kaderisasi di dalam Muhammadiyah itu dan tidak boleh berhenti hanya dengan satu kata Baitul Arqam. Jangan mungkin pernah mengeluh begini ya, kenapa ya Baitul Arqam itu tidak bisa mengubah atau menyulap orang dari A sampai Z? Ya memang nggak bisa, waktunya aja nggak cukup. Tapi kita merasa kalau sudah BA merasa sudah mengubah orang, kan keliru banget itu, terlalu jauh. Wis engko BA narasumber marang ngantuk misalnya kan tuwa-tuwa ora cetha kae misale kan sing ra cetha kan sing tuwa nek sing nom iki cetha lah kira-kira begitu ya. Terus lanjut Mas. Nah di dalam SPM kita ada unsur-unsur ini. Satu adalah visi misi pasti, yang kedua adalah penitik beratan perkaderannya. Lalu di dalam SPM itu dimuat juga tentang kurikulum perkaderan yang ada 4 kelompok materi utama itu. Kapan-kapan harus Anda baca sehingga Anda kalau meletakkan materi Baitul Arqam bukan sesuai selera panjenengan, tapi di SPM sudah ada unsur materinya apa saja sudah ada. Bukan koyo ini cocoknya materi ini, bukan begitu. Gitu ya.
kemudian ada profil yang diinginkan di balik sebuah proses perkaderan yang diinginkan, kemudian pengembangan materi dan seterusnya, termasuk struktur penjenjangan yang tadi saya sampaikan. Kalau level dasar itu namanya Baitul Arqam, level wilayah namanya Darul Arqam, level pusat juga Darul Arqam. Tapi kalau di pusat biasanya digabung, namanya Dapinas, Darul Arqam dan Pelatihan Instruktur Nasional. Biasanya digabung jadi satu. Di sana ada unsur-unsur semacam itu. PP juga sudah membuat, Bapak Ibu, misalnya perkaderan Baitul Arqam untuk direksi wis ono dewi, untuk aum kesehatan sudah ada sendiri, untuk aum pendidikan sudah ada sendiri. Jadi semuanya itu sudah diproduksi di dalam SPM yang merupakan turunan dari SPM utama. Terus lanjut. Nah, misi kita ada 3. Satu adalah peneguhan ideologi. Ingat, ini titik lemah Muhammadiyah. Muhammadiyah niku nek ngomong ke ideologi, Bapak Ibu, hanya 2. Kalau bukan Baitul Arqam, pengajian ideopolitik, menglurui masalah. Sedangkan kalau Anda baca di NU itu sejak masuk pesantren, itu ideologinya sudah masuk di sana. Kalahnya kita di situ. Jadi Anda kalau memasukkan anak misalnya ya, putranya jenengan dilebokkan yang pesantren NU, nuansa ideologi NU-nya langsung kena. Berbeda dengan sekolah kita. Iya. Nuansanya. Nah, kurang ngerti yang Kendal ya. Di tempat saya nuansa akademiknya lebih dominan. Padahal mestinya nuansa ideologisasinya. Mestinya begitu. Yang lebih dikedepankan harusnya itu. Yo akademik itu sepele ya. Serius. Itu benar. Misalnya contoh begini, contoh. Saya ini kan suka ngetes dosen, kalau ada dosen yang mau jadi dosen ada calon dosen mau kerja di tempat saya itu kan selalu saya sampaikan, pokoknya golek wong pinter itu gampang. Sekarang tuh sarjana itu. Lah sing ora palsu ya apa tuh? Jadi nih Jokowi diterpa isu ijazah palsu, kita nggak usah sok-sokan moralis menggugat, nggak usah. Sing ora palsu ya apa Indonesia? Palsu kabeh. Ikon gawe SIM palsu ora? Palsu, TOEFL palsu, sertifikat tanah palsu. Apa tuh sing ora palsu? Asli sertifikat tanah Mas. Iya. Payu ning bank soalnya. Asli. Iya. Coba. Kopi. Maka saya bilang kan, nek menggolek wong pinter gampang. Neng golek wong pinter yang Muhammadiyah, Ya. itu yang tidak mudah. Jadi kalau nek wawancara dengan calon dosen itu pertanyaan saya cuma satu, Muhammadiyah udah. Enggak ada pertanyaan lainnya. Muhammadiyah lulus. Nek orang ra lulus titik. Kita ini coba nanti pulang dari sini, aung-aung kita itu bener-bener iya, serius. Saya pernah baca ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nawawi, Purworejo Mas. Purworejo Mas, An-Nawawi. Itu ketika menerima calon dosen, kriterianya itu keren banget. Kriterianya di situ disebutkan berpaham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pede loh dia ngomong gitu. Ya kok dewi kok orang diutamakan punya NBM, dalam kurung jika ada. Kurang ajar. Kurang ajar emang. Kurang ajar betul. Becean. Apa yang salah kalau kita mencantumkan berpaham agama sesuai dengan tarjih Muhammadiyah? Oh ini rumah kita kok. Mereka ki pede, dhewe ora, dhewe ki mau isih dalam kurung jika ada. Padahal NBM ki 15 menit tadi.
Bayarnya selawe. Nek 15 menit 50. Iya kan? Mungkin sing selawe iki sing sak sing reguler. Calo kok. Lalu nih kan. BBM palsu. Palsu. Padahal kan tidak sederhana kalau kita salah pilih orang, proses internalisasi ideologi itu tidak sederhana. Butuh proses panjang. Dengan mengubah orang yang bukan Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah itu seperti Anda melarang Ronaldo ngegol keeper. Asli. Iya. Dan itu serius. Kan begitu kan? Yang kedua adalah menyambungkan pewarisan nilai. Coba Anda perhatikan ya, Kenapa sih teman-teman NU dalam banyak ceramahnya selalu cerita kiai ini, dia sebenarnya sedang berusaha menyambungkan pewarisan nilai, bahwa hebatnya kita hari ini itu adalah perjuangan orang-orang sebelumnya. Kita nggak pernah cerita itu. Kan nggak mungkin jawabannya. Banyak orang yang diceritakan sih Pak. Kok saya sanksi kalau itu ya. Tapi bisa jadi kita tidak pernah bisa menggali itu. Iya kan? Masa Yurauno tokoh Muhammad misalnya cerita tentang Mbah Muslim deh. Kan legend itu. Tapi kan nggak pernah kita cerita. Kenapa Mbah Muslim tidak jadi kurikulum di sekolah dasar Muhammadiyah kita? Kenapa malah cerita Umar bin Khattab? Iya kan? Saya bukan berarti ngelarang Anda cerita Umar bin Khattab, bukan itu ya. Jangan disalahpahami, bukan. Tapi yang real, iya kan? Kenapa superhero kita itu nggak kita ceritakan? Apa kita tidak bangga dengan mereka? Bangga. Kan harusnya punya kebanggaan. Kan mestinya itu jadi kurikulum dong. Mestinya begitu kan? Mestinya itu dalam alam pikiran saya, karena dengan cara seperti itu nuansa ideologi itu lahir. Salah satunya adalah kemudian mengoptimalkan revitalisasi kader. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, proses perkaderan itu mestinya memang tidak berhenti terus gitu. Satu contoh begini, ada seorang karyawan guru pada waktu itu, saya masih ingat betul ini, diajak Baitul Arqam. Jawabannya begini, "Nano Pak, kulo pun tahu." Aku yang jawab ora kesuwen. Mangkat kotak racun dasmu. Saya nggak pakai diplomasi yang lama loh. Kemudian saya jelaskan, Baitul Arqam itu ibaratnya begini, kita ini seperti HP. Ketika dicas, kemudian lowbat, maka kita butuh dicas ulang. Nah, Baitul Arqam itu adalah proses recharging ideologi dan recharging wawasan keislaman kita. Nggak boleh ada kata-kata wis tahu. Nggak boleh. Kan begitu. Jadi karena itu bagian dari proses revitalisasi terus gitu. Didaur ulang, namanya perkaderan itu diingatkan ulang. Saya kaget betul ketika Pak Dahlan Rais itu tahun kemarin Baitul Arqam di UMS, beliau jadi peserta. Anda bayangkan ya, Dahlan Rais dulu yang tak periode kemarin dia jadi wakil ketum PP Muhammadiyah yang membidangi kaderisasi, ketua BPH-nya UMS, kok Baitul Arqam jadi peserta. Narasumbernya muridnya DKP dan tidak pulang gitu loh. Ketika saya pengen balik ini parah nih racun dasi setuju Masih terus. Itu kali. itu kan prosesnya luar biasa ya. Kalau di tempat saya ada namanya Mbak Abu Ubaidah. Kiai Abu Ubaidah itu lebih senior dari Pak Amin Rais, 89 tahun sekarang. Ini tokoh hebat, legend gitu. Tapi begitu kultum misi misalnya aku nggak pernah loh, beliau itu kok menundukkan gini, enggak.
deloke nggatekke mengapresiasi murid-muridnya, dan dari situ ternyata belajar. Ini kan spirit yang merusak luar biasa. Lanjut. Ini lanjut saja, terlalu teoritik. Nah, penitik beratan perkaderan Muhammadiyah itu satu tadi sudah ya, peneguhan ideologi, pewarisan ilmiah dan revitalisasi kader. Terus kira usah lah, gue ngerti lah. Lah ini mau diseletin. Wes. Ini juga enggak. Iya wes. Wes siapa? Bro, enggak kira wes siapa. Turun Mas, isel kaderan dulu. Nah, Kurang sidik 14. kenapa kita mengambil kata perkaderan? Itu pertanyaan besarnya. Kenapa bukan pengkaderan? Karena perkaderan itu dalam definisi SPM menjadikan setiap peserta itu menjadi subjek yang aktif, bukan menjadi objek. Maka nanti Mas Arya akan sampaikan, namanya perkaderan Muhammadiyah itu khususnya Baitul Arqam itu pendekatannya adalah andragogy approach, pendekatan orang dewasa. Teori belajarnya namanya konstruktivisme. Orang atau peserta itu tidak dianggap sebagai wadah yang kosong, bukan, tapi dia wadah yang sudah ada isinya, kita tinggal mengembangkan. Maka kalau bikin Baitul Arqam jangan parade ceramah, nggak boleh. Materi iki, baru iki materi iki, baru iki materi iki, baru iki materi, nggak boleh. Ini jenenge parade ceramah, nggak boleh. Harus ada cara lain. Maka istilahnya andragogy approach, pendekatannya adalah pendekatan pembelajaran orang dewasa. Misalnya begini, klasikal. Klasikal Anda tahu kan ini teorinya siapa? Ya teorinya Dahlan kan. Dahlan mengadopsi cara modern ala barat, diambil di dalam sekolah Muhammadiyah, kemudian dibuatlah model pembelajaran baru sebagai antitesa Sorogan. Klasikal ini kan warisannya Ki Haji Ahmad Dahlan kalau dalam konteks pendidikan Islam ya. Kalau dalam konteks Indonesia, kira-kira begitu. Ini sesuatu yang amat revolusioner pada zamannya. Sekali lagi pada zamannya, kalau sekarang sih udah biasa. Tapi karena masih dianggap relevan, ya oke, nggak ada masalah. Maka menempatkan peserta itu bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek, tetapi dia sebagai subjek aktif. Begitu. Sehingga orang oleh dikte, orang oleh harus begini, harus begitu, tidak boleh. Diksi yang digunakan juga diksi di mana orang itu diajak berpikir dan seterusnya. Apakah masih ada? Lanjut. Nah, satu konsekuensi SPMS yang disebut sebagai sistem itu adalah SPM itu berlaku menyeluruh bagi semua jajaran. Nanti ada gambarnya di sana. Jadi dia berlaku secara vertikal maupun berlaku secara horizontal. Vertikal itu berarti jajaran pimpinan dari mulai pusat sampai dengan ranting. Vertikal itu horizontal maksudnya adalah berlaku untuk sini, ortom dan amal usaha Muhammadiyah. Jadi bahasa simpelnya begitu. Jadi nggak boleh amal usaha tertentu bikin Baitul Arqam sesuai dengan seleranya, nggak boleh. Bahkan mohon maaf sekali, tidak boleh Dikdasmen melaksanakan Baitul Arqam. Tapi kamu sih Mas. ulangi Mas. Ulangi. Rekam, gitu. Tidak boleh Dikdasmen melaksanakan Direkam Baitul gitu. Arqam, tidak boleh. Harus ganti. Nah, gitu dong. Dikdasmen ini kreatif kok Mas. Ini orang kreatif kurang paham. Inisiatif. Iya kan? Omongnya anak dhewe pakai seleranya sendiri. Ya nggak boleh. Ini putusan muktamar loh ya. Itu bukan etika kok.
tidak mau tergantikan, bukan, itu putusan muktamar. Jadi yang kita bela itu adalah putusan organisasi. Kalau di dasmen ngurus sekolah itu saya setuju ya. Tapi ngurus perkadran kan orang iso. Saya ngerti PMPK. Simpelnya begitu. Gitu loh. Maka ini berlaku dari pusat sampai level rantai. Teman-teman gini, jangan pernah punya anggapan gini. Mas Duron, kan orang-orang yang duduk di pimpinan itu pasti sudah Muhammadiyahnya kan sudah sangat lama. Betul. Sebagian saya percaya Muhammadiyahnya lama. Tapi saya tidak yakin mereka ngerti pikiran-pikiran resmi Muhammadiyah. Padahal itu dibicarakan di dalam Baitul Arqam. Gitu loh. Pemenang neng di daerah tertentu kadang-kadang menjadi pengurus Muhammadiyah kuwi syaratnya sederhana, angger kono ora NU ora apa-apa. Jadi bukan karena dia melewati proses perkadran, bukan. Sampeyan yasinan ora wis bolo. Langsung WNB, kan kurang ajar banget. Coba. Nah, karena realitasnya begitu, maka perkadran untuk pimpinan menjadi berlaku dan itu sudah diakomodir di dalam SPM. Maka secara vertikal dia ngikut nih, masuk semuanya tanpa terkecuali karena SPM itu berlaku secara vertikal, termasuk secara horizontal tadi. Ortum induknya tetap harus SPM, meskipun dia sudah punya SPI, tapi induknya tetap harus sistem perkadran Muhammadiyah. Amal usaha juga sama. Di tempat saya ini sekarang baru mau mengadakan Baitul Arqam UMKM binaan lazisme. Ya bisa niki sak umur-umur iki. Wong dodolan gorengan kok di BA kira-kira semaput ora. Rai Robino. Tapi karena lazismunya ini kenceng dan bagus, dia tidak adakan sendiri, tidak. Dia datang ke MPK, tolong MPK di Baitul Arqam kami yang benar. Wah ini keren ini. Gini mestinya. Saiki MPK ini mesti materi ini opo? Kuwi terus sholat gue ora, maca Quran ra iso, tiba-tiba oleh materi revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Oleh diinpus ya. Nah, dia mintanya Baitul Arqam kok. Dia minta, ya lazismunya mintanya Baitul Arqam, lagi pusing dia. MPK-nya pusing, materi ini opo, ora ono sing nyambung ning SPM jelas. Tapi ya enggak apa-apa. Coba. Itu keren itu. Ya, keren ya. Nah, maka secara horizontal karena berlaku ke sini tadi, maka jenis perkadran apapun yang dilaksanakan di dalam Muhammadiyah itu masuk pada cakupan SPM. Apapun. Anda misalnya mau melaksanakan pelatihan mubalek itu menurut SPM disebut perkadran fungsional. Anda mau melaksanakan pelatihan jurnalistik ya perkadran fungsional. Namanya dalam induknya training politik misalnya, yaitu namanya perkadran fungsional. Tapi perkadran utamanya tetap dua hal tadi. Semua itu di cover di dalam SPM. Terus ya termasuk UPP ya saya kira ya. UPP unsur pembantu pimpinan itu masuk. Lanjut. MPKU nggak boleh PAS sendiri tuh. Klik lagi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, yang namanya sistem perkadran miliknya Ortum harus berkaitan dengan SPM kita. Jadi nggak boleh terpisah. Contohnya begini, ada materi lucu di dalam Darul Arqam miliknya IMMC nggak? Ada materi analisis sosial. Ansos. Isian orang. Harus Raono. Sudah ada. Tahun berapa itu sudah ada? Lahir. Katanya ngapain lahir? Ini jawab ada nggak? Jawab biar Sudah tidak ada. Oh, alhamdulillah. Lahir dia Pak.
Bukan tidak baik, Karena 2018. tapi saya belajar ansos tuh 3 bulan. Iki kok di setel dari siji setengah jam ki oleh apa? Iya kan? Terus ada maksudnya si bagus, misalnya materi filsafat ilmu. Ya. Iku jane karepe apik. Maksudnya bagus. Nah, tapi saya ngajar filsafat 6 bulan itu. Sing tak ulang rong taruhan muda. Materi ora rampung. Ini tiba-tiba 1 jam setengah dapat apa? Wadina. Ya tapi kalau nggak gitu kan nggak IMM ya. Iya. Kan cuma 3 yang tak tahu. Sholatnya ubrung. Masalah di rumah amat dia mas. Nah, aku kan wis rampung ya memang. Terus saya di PWNA Wis ono biro PP lho. epistemologi Islam. Saya terakhir ngisi di Kebumen, di Kebumen. Kok keren ya, tapi nyambung nggak ya? Di otak saya pada saat itu ya. IPM juga sama, minta saya ngisi materi epistemologi Islam, pesertanya cah SMA. Ya. Orang ngisi karo emosi gitu. Sing PWNA karena satu levelnya senjata sudah nyambung kan. Tapi kan epistemologi itu kan kajian yang amat sangat luas. Lalu direduksi hanya dalam waktu 1,5 jam, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Kan itu serius jadi hal-hal semacam itu. Gitu kan? Maka kalau anda baca SPM kita, meskipun saya tadi menyebutnya seperti bunga rampai, tapi nggak ada materi yang menuntut kedalaman dalam tanda kutip yang dia sebenarnya membutuhkan kajian terlalu panjang, enggak. Jadi memang diambil serpihan-serpihan saja. Nah, itu akhirnya jadi kelemahan juga, tapi ya begitu kan SPM. Misalnya ibadah menurut Arji kan luas ya, tapi di sana dibatasi. Yang dimaksud itu apa? Wis ono. Nah, konteksnya nanti ada tindak lanjut. Betul, harapannya begitu. Ono jenenge fikih ikhtilaf, ada namanya jihad intelektual ya, nama-namanya begitu. Ada profil kader, ada manhaj tarjih Muhammadiyah, tapi sudah dibatasi. Manhaj tarjih memang luas, tapi dalam BA itu kira-kira yang mau dibatasi ini. Sudah ada penjelasan itu. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu saya minta begini, SPM ini kita kawal betul, lepas dari ada kelemahannya. Baitul Arqam yang panjenengan laksanakan pasca dari sini itu mestinya mengacu semuanya kepada SPM, mestinya begitu. Sehingga ada identitas yang jelas. Jangan kembali kepada selera masing-masing. Kalau kembali kepada selera masing-masing nggak jadi nanti. Ning nek ora pesertanya ora juga mungkin kelemahannya. Saudara-saudara, SPM kita itu kelemahannya banyak. Lho, ojo ngomongke iki. Le pergo jenengan wis instruktur saya berani ngomong itu. Rahasia perusahaan. Enggak? Saya kira gitu, mungkin bisa dilanjut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Mas Faid mau bertanya? Toilet. Oh iya. Tanya. Oh iya. Monggo Pak Edi. Terus saya mau tanya masalah ini RTL ya, karena kalau Baitul Arqam itu kan mesti harus ada rencana tidak lanjut. Tadi disampaikan misalkan kalau Baitul Arqamnya itu di level amal usaha itu enak RTL-nya. Tidak lulus Baitul Arqam, nggak naik pangkat atau nggak naik gajinya misalkan, itu bisa. Dan biasanya pesertanya itu serius karena takut kalau tidak lulusnya begitu. Mulai dari materi pertama sampai terakhir pun juga diikuti. Nah yang susah kan kalau Baitul Arqam itu Baitul Arqam pimpinan, misalkan pimpinan cabang Muhammadiyah gitu ya. Itu kan susah. Berani mau berangkat saja itu sudah alhamdulillah katanya itu. Ya, dan itu sudah hampir umum terjadi. Baitul Arqam yang diikuti oleh pimpinan ya, misalnya pimpinan cabang Muhammadiyah
itu nggak pernah selesai sampai tuntas. Berangkat 30 orang, pulangnya hanya tinggal separuh, itu sudah umum terjadi. Nah kemudian RTL tetap saja kita sampaikan, misalkan RTL-nya sudah kita sepakati dalam sesi terakhir betul account. Tetapi untuk memastikan bagaimana nanti RTL itu benar-benar bisa ditindaklanjuti di cabang dan ratingnya masing-masing itu bagaimana? Karena kita nggak punya fungsi kontrol dan kendali atas RTL itu. Misalkan poin salah satu poin RTL adalah bahwa setiap ranting itu wajib mengadakan pengajian pimpinan minimal 1 bulan sekali, itu sudah disepakati. Tetapi setelah betul apa mungkin bulan pertama jalan, bulan kedua jalan, tapi setelah itu 3 bulan, 4 bulan itu sudah bablas, pengajiannya itu enggak jalan lagi. Nah, ini yang susahnya kita itu untuk mengawal RTL untuk peserta yang itu tidak berasal dari amal usaha Muhammadiyah. Nah, PR seperti ini bagaimana ya untuk bisa mengantisipasi agar itu ya tidak mengerti lah hasilnya itu. Maksud RTL itu semacam jadi formalitas saja kan ya, percuma kita mengadakan betul account. Salah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tamari, yang lain? Ya? Kajian. Oh, dari kita ambil Edis kita. Terima kasih Gus Yufron. Yang ingin saya tanyakan mungkin karena ini adalah TOT-nya MPK-SDI Muhammadiyah gitu. Ketika membicarakan SP Urtum ini saya jadi semakin tertarik ya, karena kami sendiri yang notabene adalah representatif dari Urtum di Aisyah. Jadi di Aisyah itu memang sudah berjalan bersama dengan Muhammadiyah. Jadi apa yang diterangkan tadi itu sudah sesuai sekali gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita memang punya kurikulum ya. Jadi ada 2 bahasan. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum itu kan sudah pakem. Gitu. Kemudian kita sebagai MPK-SDI gitu, dan di dalam SPM itu tentu disampaikan juga tentang metode atau jenis perkaderannya gitu. Nah, di Aisyah sudah mengambil satu langkah menurut saya langkah strategis dengan mengadakan perkaderan utama itu dengan berbagai jenis, ada camping, ada Baitul Arqam umroh, ada Baitul Arqam Mbak yang Mbak piknik gitu ya bahasanya, pokoknya yang menggembirakan gitu, karena perkaderan itu harus menggembirakan. Kalau tidak salah dulu waktu saya mengikuti BA di TOP BA di pimpinan pusat Asia itu, salah satu yang harus ditekankan perkaderan itu harus menggembirakan gitu kan. Nah, apakah kemudian kami di Majelis Kader ini dan Budaya Sangi di masing-masing level ini nanti bisa mengkolaborasikan atau membuat sistem perkaderan, jenis atau metode perkaderan itu mungkin di luar SPM yang akum yang sudah ada, bisa tidak? Ketika jadi metodenya maksudnya. Kalau kurikulumnya tidak apa-apa, ya harus sesuai dengan pakem gitu. Nah, ini yang akan ditanya gitu. Apakah fleksibilitas ini juga bisa kita terapkan mengingat yaitu tadi situasi dan kondisi di masing-masing daerah, objeknya dan lainnya berbeda-beda. Seperti contoh tadi perkaderan yang di Magelang yang akan digagas penjual gorengan mau di PA gitu, bisa saja gitu. Caranya mungkin ya dengan cara jejak pengajian dulu gitu kan, orang langsung dijelaskan sampean harus itu jadi Muhammadiyah kan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Satu lagi. Ya. Oke.
sebelum menjawab pertanyaan pertama, saya gambarkan yang kita lakukan dulu. Kalau mahasiswa, karena di kami ini wajib Baitul Arham, full up-nya itu kita buat sederhana. Namanya juga masih masa baru kan, biar kenal sama Muhammadiyah. Itu full up-nya sederhana. Full up-nya mengikuti kajian yang diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Kita kasih angka 10, tidak boleh kurang dari 10 kali pertemuan. Tetapi model pengawalannya, di barangkali kalau bisa diterapkan di cabang nanti, model pengawalannya kita sistem, Pak. Jadi menggunakan sistem. Presensi mereka itu kliknya adalah klik sistem. Kalau mereka keluar, misalnya ikut pengajian di Persyarikatan Muhammadiyah di luar, anak-anak ini kita buat mereka mendokumentasikan, meresum dan diupload di dalam sistem. Jadi model kontrolnya begitu. Problemnya pasti di cabang nanti kita nggak punya itu. Ada sistem khusus, tidak sekedar Google Drive, kita bikin, sehingga ketahuan ini sudah berapa kali dan seterusnya. Satu itu. Yang kedua, kita modelnya kalau dosen dan karyawan itu adalah kerjasama dengan PCM. PCM kami undang, data dosen, karyawan, data guru kita kumpulkan semuanya, kemudian kita serahkan ke PCM sesuai dengan tempat tinggalnya. Modelnya begitu. Data itu sudah memuat nama, alamat, nomor WA, email, dan seterusnya. Sudah ada di sana. Lalu dosen dan karyawan kita itu kita tawari begini, jenengan pilihannya dua. Jadi peserta jamaah pengajian atau kalau tidak mampu jadi narasumber. Pilihannya menuruni. Nek kono ra siap jadi jamaah, maka kono siap jadi narasumber. Hanya itu saja. Pilihannya hanya dua itu. Karena jadi pengurus gak bisa setiap saat jadi pengurus kan? Tapi pilihannya hanya dua, narasumber, jamaah dulu. Pilihan pertama jamaah. Kalau jamaah sudah terlalu berat mungkin karena sulit menerima masukan dari orang lain, jadilah narasumber. Kan dosen yang mungkin nggak biasa jadi jamaah, kita jadikan narasumber. Apakah berjalan-jalan? Apakah maksimal? Belum, tetapi berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelemahan itu sebenarnya tidak serta-merta karena faktor Baitul Arham, tetapi ekosistem bermuhammadiyahnya itu bermasalah. Dugaan saya begitu. Jadi buatan kok gagasan jenengan sing bar BA kemudian follow up, bukan itunya. Tetapi ketika gagasan itu tidak didukung oleh ekosistem yang bagus, memang tidak jalan. Maka mestinya yang harus kita pikirkan sekarang teman-teman MPK itu, apakah ekosistem dan support system di satu tempat itu mendukung proses yang ada rancang atau tidak. Kalau ternyata tidak, yang harus diselesaikan adalah itunya dulu. Mestinya. Kan begitu. Misalnya oh iya di sana ada pimpinan cabang nih, ketuane wira tahu ngaji. Nah, berarti enggak ada support sistemnya. Kan begitu, itu contoh sederhananya. Pengen ngaji HPT misalnya, oh ternyata buku HPT belum tahu duit. Kan pengurusnya itu weruh HPT belum tahu, kan ini parah kan. Jangan-jangan begitu, itu maksud saya gitu ya. Dan seperti itu. Maka support system itu bisa banyak. Bisa keberadaan amal usaha, bisa ketokohan, bisa kurikulum yang Anda rancang, bisa sistem pendanaannya, bisa fasilitasnya, itu semuanya saling berkaitan. Yang pertama. Yang kedua, saya kira SPM memberikan ruang inovasi untuk model pembelajaran.
Mangke panjenengan baca dulu, khatamkan. Maksud saya begini, apakah metode-metode yang ada dalam SPM itu masih kurang sehingga kita butuh cara lain? Atau sebenarnya karena kita belum selesai saja membacanya, dicek dulu. Karena saya sudah hafal, saya tahu kurangnya di mana. Contohnya begini, contoh. Tadi begitu ketemu UMKM nggak ketemu, SPM kita nggak mengcover. Begitu ada begitu ada komunitas di luar Islam yang pengen belajar tentang Islam, SPM kita nggak mengakomodir. Hanya internal, itu pun kalau Anda baca lagi, SPM kita itu hanya untuk internal yang sudah berisi. Tapi bagi orang baru sebenarnya rumit ikut Baitul Arqam itu dengan materi-materi. Itu saya sampaikan karena jenengan sudah instruktur ya. Kalau orang baru ya tak bikin yang baik-baik lah kira-kira gitu. Baca saja. Saya ambil contoh begini, waktu saya datang ke UMS, anak-anak IMM itu cerita ke saya gini, Huzuran, kenapa ya kajian-kajian mereka itu jauh lebih diminati daripada kajian kita? Tanya dulu, mereka itu siapa? Itu ternyata yang dimaksud itu kayak teman mahasiswa yang terafiliasi dengan HTI-JS lah, HTI PKS lah gitu. Terus lalu saya tanya, lah memang yang bikin menarik apa? Mereka itu loh, temanya itu loh Gus, semangat hijrah, pentingnya berhijab, gitu-gitu. Oke. Lalu pertanyaannya, kajianmu apa? Saya tanya gitu. Tema kajian kita itu revitalisasi ideologi Muhammad. Oh ya benar, muntah. Bisa. Langsung muntah. Ada seorang pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah bertanya begini, Pak Zuron, Muhammadiyah itu nggak Quran, nggak Sunnah, nggak Islami. Saya baca itu, apa itu? 7 pokok pikiran utama dalam mukadimah itu, nggak ada itu dalilnya. Saya jawab, jenengan sing ora paham atau memang rumusan itu yang salah? Lalu saya jawab, saya pokok pikiran mukadimah yang pertama apa? Tauhid. Anda butuh berapa dalil untuk menjelaskan tentang tauhid? Oh tak siap nih. Nah kita ini ternyata, kita harus akui kadang-kadang cara kita membahasakan diksi yang kita pilih untuk menjelaskan konstruk ideologi itu emang nggak menarik, itu problemnya. Bukan rumusannya yang salah, tapi juru dakwahnya yang nggak keren gitu loh. Gitu loh. Dalil yang artinya kok. Kalau setiap dalil itu maca ayatnya orang pinter, yang artinya kan nggak, wis nggak keren duluan nggak. Kan itu persoalannya. Padahal kalau Anda baca Mukadimah misalnya, Anda baca kepribadian Muhammadiyah atau kita baca PHIBM, kan itu kumpulan dalilnya sudah banyak. Kita aja yang nggak ngerti gitu. Kita nggak baca sih. Kalau kita baca, insya Allah bisa menyampaikan itu. Jadi saya kira inovasi dalam metode perkaderan itu sangat diizinkan oleh SPM dengan berbagai hal. Terakhir ya. Terakhir untuk menjawab sesi ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita harus akui kita ini kehilangan simbol-simbol religius dalam wujud ketokohan yang fasih bicara dalil. Kenapa itu menjadi penting? Karena saingan kita itu Salafi yang kaya dengan dalil. Saingan kita itu NU yang kaya akan hasanah cerita ketokohan. Saingan kita itu teman-teman PKS yang penampilannya kadang-kadang lebih meyakinkan, bukan kemampuannya. Saya ngomong penampilannya lebih meyakinkan. Kalau soal kemampuan saya nggak percaya.
Gitu kan. Karena saya sering diundang ngaji di PKS, jadi saya tahu kemampuan mereka. Kalau soal kemampuan kita ini lebih jago, cuma PD-nya PD sana. Coba pemuda Muhammadiyah kan maju khotbah mikir istikharah yang gitu ya. Mereka yang baca Quran yang nggak jelas maju Pak. Serius. Saya ambil contoh real yang kami alami ya. Naik masjid kampus ngunku. Ya, saya ketua takmir masjidnya. Biasanya aku yang imam ini kalau aku pegang imam. Tiba-tiba setelah berbaris itu, kami saling tunjuk. Kue maju, rawono sing maju. Tiba-tiba ada anak muda maju. Telanane congklang jenggoten kae. Akhirnya kami saling lihat, kuwi sapa to jadi? Ora kan? Bacaannya itu bikin saya emosi. Itu rombongan kuwi mau pede. Loh, pemuda Muhammadiyah ini mau kitab fasih maju rapi dia. Yang penting ya ora fase juga jualannya. Pengalaman banget Iya kan? Pede. Nah, kadang-kadang begitu yang kita hadapi itu. Maka memang puzzle-puzzle persoalan ini mestinya pelan-pelan kita urai ini. Kita butuh hal-hal itu untuk saat ini ya. Bahasa mewajibkan, kita harus mewajibkan ini dan itu memang sesekali waktu dibutuhkan, tetapi ketika proses pengawalannya tidak baik, dia tidak akan bertahan dengan baik. Contoh Jogja, Anda jangan bilang kaderisasi di Jogja bagus, saya nggak percaya. Saya nggak sepenuhnya percaya. Apa buktinya? Saya main di Jogja. Saya tanya teman-teman MPKS di Jogja, bos, gimana perkaderan di sini? Wah, Bahitul Arkom pesertanya rebutan. Wah, kok keren dia? Apa digratiskan? Bayar mereka. Keren lagi kan? Wis bayar rebutan. Kok bisa gitu, kenapa? Ya karena kalau nggak ikut BA kita pecah. Oh, ini mah bukan bagus ya. Ini mah ancaman ini namanya. Terus gimana? Ya akhirnya yang terjadi, kaderisasi di Jogja itu amat sangat transaksional. Amat sangat transaksional. Anda nggak cuma Jogja ya, UMP Purwokerto mas. Saya ngisi di sana kan. Biro dosenmu mas, 1.200. Terus kajian nggak mereka? Ya, ketika saya ngisi itu yang datang hanya 600. Yang separuh di mana? Ngaji di Perserikatan. Terus absen mereka. Keren banget. Datang kajian semua. Iya, karena setiap datang 75.000. Wah, yo kuwi mono aku gelem pindah rene. Kita masih begitu. Bandingkan Kalau Anda pernah dengar Muslim United, ya, Muslim United, atau hijab, apa itu? Hijrah Fest ya, Hijrah Fest. Memang Hijrah Fest katanya bubar. Anda bayangkan mereka kajian di sebuah hotel. Kalau di Jogja waktu itu di Jogja Hotel apa sih mas? Pokoknya hotelnya 8.000 orang bayar dari jam 1 siang sampai jam 10 malam, tidak ada satupun yang beranjak kecuali di WC. 8.000 orang. Tapi memang yang diundang Abdul Somad, Adi Hidayat dan lain-lain ya. Kalau yang diundang Gus Zura nggak ada yang berangkat juga ya. Tetapi ada satu virus yang mereka itu tebar dengan media-media yang keren, sehingga seolah-olah menggambarkan kedatangan di situ itu sesuatu banget. Jadi mereka menjadi sangat butuh untuk hadir di situ padahal baik. Nah, kita perlu belajar juga nih cara-cara mereka seperti itu. Kadang-kadang juga saya pernah dengar kajian beberapa ustadz yang mereka jadi di sini biasa wae gitu. Tapi kenapa ada magnet yang sebegitu keren ya? Itu kan pasti ada sesuatu yang mereka ciptakan sehingga menjadi daya tarik. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, bapak-bapak, ibu-ibu.
Jika nanti belum terpuaskan, insya Allah Gus Dur siap undang lagi Kendal. Insya Allah. Di WA juga boleh, saya tidak merepoti dosen. Begitu Bapak Ibu, materi 1 tentang SPM sudah kita jalani. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Pak pemateri, Pak pemateri, Pak Panitia, apakah ada isomah dulu atau lanjut? Break 15 menit. Oh, break 15 menit. Menunggu materi. Yang belum makan silakan untuk makan dulu. Foto boleh nggak ini? Foto padam berapa? Foto dulu sama Gus Dur nih, gambar dokumentasi. Iya. Yakin mungkin mau. Tidak bisa sama sekali. Mas, sampai saya